Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Baik, sebelum kita lanjutkan silahkan siapkan bukunya ya. Kemudian jangan lupa berdoa anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya anak-anak solih. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini yaitu siswa dapat mengetahui cara gerakan melompat satu arah dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, Ustazah harapkan nanti setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah nanti, kalian bisa mengetahui cara gerakan melompat satu arah dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, materi kita hari ini yaitu permainan sederhana tentang engklek dan juga lompat tali. Tahukah kalian apa itu permainan engklek dan permainan lompat tali? Silakan disimak penjelasan Ustazah berikut ini ya anak-anak solih. Nah, permainan sederhana contohnya ada engklek. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, di situ ada permainan di mana permainan tersebut menggunakan kotak-kotak atau bentuk bangun datar yang digambar pada tanah ya. Kemudian permainan sederhana yang kedua yaitu lompat tali. Ustazah Alfi akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Permainan tersebut bisa dimainkan oleh 2 sampai 5 anak. Kira-kira bagaimana ya cara bermainnya engklek? Ada yang tahu? Nah, caranya yaitu buat gambar di tanah. Pemain membuat gambar kotak-kotak di tanah. Nah, kotak-kotaknya itu bisa berupa bangun datar ya yang kita gambar di tanah. Bisa seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah permainan engklek gunung ya, namanya engklek gunung karena bentuknya yang atas itu seperti gunung. Kemudian bisa juga digambar dengan seperti ini. Kalau ini namanya engklek pesawat karena bentuknya seperti pesawat. Nah, itu bisa dipilih kalian mau mainnya yang engklek gunung atau yang engklek pesawat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melompat dengan satu kaki. Nah, pemain harus melompat menggunakan satu kaki pada setiap kotak. Nah, cara bermainnya yaitu melompat dari setiap kotak ke kotak lainnya dengan cara menggunakan satu kaki saja ketika melompat. Nah, seperti ini ya anak-anak solih. Yang satunya diangkat, yang satunya digunakan untuk melompat. Kemudian harus punya gacuk. Nah, apa itu gacuk? Nah, setiap pemain harus mempunyai gacuk yang biasanya berupa pecahan genting. Jadi gacuk yang digunakan untuk permainan ini adalah berupa pecahan genting ya biasanya, bisa kalian lihat. Nah, di layar itu sudah ada contoh pecahan gentingnya. Nah, biasanya gacuknya itu dilempar ke kotak-kotak yang sudah digambar. Ya, itu adalah gacuknya. Gacuk dilempar ke kotak atau petak. Nah, petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya merupakan kekuasaan anak tersebut. Daerah tersebut tidak boleh diinjak atau ditempati oleh pemain lainnya. Jadi ketika di akhir kalau sudah melewati semua kotak-kotak itu, ketika melempar kan akhirnya melempar. Nah, ketika melempar kemudian misalnya di situ dilempar pas di kotak nomor 5, maka nanti kotak nomor 5 itu akan jadi kekuasaan yang sudah melempar tadi ya. Nah, kalau sudah menjadi kekuasaannya, maka
pemain yang lainnya nanti tidak boleh menginjak daerah itu. Seperti itu ya anak-anak Soli. Kemudian gacuk tidak boleh melebihi petak. Jadi pemain tidak boleh melempar gacuk melebihi petak atau garis yang sudah ditentukan. Jadi ketika melempar gacuk ya perhatikan di situ. Itu gacuknya itu tidak boleh kena garis, tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga melebihi garis. Misalnya di luar garis atau di luar petak yang sudah ditentukan. Itu juga tidak boleh ya anak-anak Soli ketika bermain engklek. Kemudian pemenangnya adalah pemain yang memiliki daerah petak paling banyak adalah pemenangnya ya. Jadi ketika kalian melempar kemudian pas di kotak, maka itu akan menjadi daerah kalian. Nah, ketika kalian bisa melempar pas dengan banyak tempat atau banyak petak, maka otomatis banyak petak yang kalian miliki. Nah, siapa yang paling banyak itu adalah pemenangnya. Seperti itu ya anak-anak Soli cara bermain engklek. Nah, kemudian permainan yang kedua yaitu lompat tali. Nah, permainan lompat tali dapat melatih daya tahan tubuh. Permainan tersebut dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Jadi permainan lompat tali itu bisa kita lakukan sendiri, bisa juga kita lakukan secara berkelompok seperti pada gambar ya. Lompat tali berkelompok bisa dimainkan oleh 3-5 orang. Nah, cara bermain lompat tali itu seperti apa ya? Perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, jika kalian ingin bermain lompat tali sendiri seperti pada gambar, caranya yaitu yang pertama, berdiri tegak terlebih dahulu ya anak-anak Soli. Kemudian kedua kaki rapat. Kedua tangan memegang kedua ujung tali. Nah, tali kan ada dua ujungnya. Itu yang kanan megang satu ujung, yang kiri memegang satu ujung tali yang lain. Kemudian letakkan tali di belakang badan. Jadi posisi awalnya tali itu berada di belakang badan ya. Kemudian putar tali dari belakang ke depan. Ketika memutar dari belakang ke depan itu arahnya ke atas dulu baru ke depan ya. Kemudian melompatlah melewati tali sebelum tali menyentuh tanah. Nah, ketika kalian melempar ke depan, ke atas kemudian ke depan, nah sebelum sampai di tanah talinya silakan kalian melompat, jangan sampai kena talinya. Nah, seperti itu cara bermain lompat tali sendiri. Kemudian bagaimana yang berkelompok? Nah, kalau berkelompok, caranya yang pertama 2 anak memegang ujung tali. Kalau yang sendiri tadi kan dipegang sendiri. Kalau yang berkelompok ada yang memegang talinya. Satu ujung dipegang satu anak, yang ujung yang lainnya dipegang anak yang lain. Kemudian anak yang lain berbaris di samping. Nah, ini kan kalau digambar cuma 3. Kalau misalnya ada 4 anak, 5 anak, maka yang belum mendapatkan giliran berdiri di samping dulu. Kemudian putar tali satu persatu anak mencoba masuk ke dalam putaran tali. Nah, ketika yang sudah siap ini sudah berputar, talinya sudah berputar dan sudah bermain, maka teman yang lainnya bisa ikut menyusul. Seperti itu ya. Kemudian gerakannya sama dengan lompat tali yang dilakukan sendiri. Nah, gerakan melompat-lompatnya itu sama ketika bermain lompat tali sendiri. Hanya saja kalau berkelompok itu bisa banyak yang lompat ya, bisa lebih dari satu anak yang melompat. Nah, anak-anak Soli itu tadi adalah permainan sederhana yang menggunakan gerak lokomotor ya. Ada yang menggunakan gerak melompat. Ada permainan lompat tali, ada juga permainan engklek. Selain itu masih ada balap karung ya. Balap karung pun juga termasuk permainan dengan gerakan melompat.
Nah, anak-anak Soli, jazakumullahu khairan. Anak-anak Soli sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.